Tiba saatnya ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa supaya Roh Kudus yang sudah mewahyukan kitab suci menolong kami menangkap pesan firman Tuhan, sehingga firman itu bertumbuh bahkan berbuah dan berlipat kali ganda. Iman kami dikuatkan, kerohanian kami dibangunkan, dan ya Tuhan, kami semakin menghargai setiap orang tua yang sudah melahirkan, mengasuh, membesarkan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Hamba-Mu yang sederhana ini mempersembahkan diri ke dalam tangan Tuhan. Mohon urapan Roh-Mu yang kudus, agar setiap kata dan kalimat yang keluar berkenan di hadapan Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan, dan menjadi berkat bagi setiap orang yang hadir maupun yang mengikuti siaran ini melalui live streaming. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, kami siap mendengar. Demi nama Tuhan Yesus penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami siap mendengarkan firman Allah. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Selamat pagi dan shalom. Saudara-saudara, pertama-tama saya mengaturkan ucapan terima kasih kepada Pak Pendeta Andri Mawan dan staf pengembalaan Pak Paul, melalui Pak Paul yang sudah mengundang saya dan majelis. Sudah lama saya tidak berkhotbah di GKII Jembatan 2, dan saya melihat ini gereja begitu mewah, bagus, desainnya bagus, ya, nyaman, didukung dengan multimedia yang bagus, sound system yang bagus. Kalau saudara tidak betah ibadah di tempat ini, keterlaluan. Saudara-saudara, orang-orang di tempat lain dengan hanya bangunan dengan papan, triplek, atap seng, semangat datang kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara punya tempat yang begitu mewah, yang indah seperti ini seharusnya lebih semangat. Kalau Tuhan menutup gereja, entah itu melalui COVID, melalui apa, tidak seorang pun yang bisa datang beribadah. Gereja sepi, bangku-bangku kosong. Tapi kalau Tuhan sudah membuka, jangan abaikan. Jangan lalaikan kesempatan itu. Ada saatnya kita bisa beribadah, ada saatnya tidak bisa beribadah. Waktu ada kesempatan, gunakan waktu baik-baik untuk menyembah Tuhan. Sekali lagi saya berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada saat ini dengan tema Ayahku Pahlawanku. My Father is my hero. Kita membaca dari Ayub pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat kelima. Saya membacakan untuk kita sekalian, demikian firman Tuhan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hatinya. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah orang-orang yang membaca firman Tuhan dan mengerti apa yang dibaca, dan lebih penting adalah menerapkannya untuk kehidupan sehari-hari. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bicara tentang ayahku pahlawanku adalah topik yang sangat penting dalam konsep kekristenan. Karena saudaraku sekalian, ayat Alkitab sendiri mengatakan, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi dan engkau bahagia. Nah, saudaraku sekalian,
beberapa hal yang kita perlu petik pelajaran dari Ayub sebagai orang tua, sebagai orang beriman kepada Tuhan. Yang pertama, Ayub itu mempunyai kualitas karakter dan kerohanian yang baik. Itu yang pertama. Nah, kita mengatakan apa? Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, dan takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Suatu karakter dan kualitas kerohanian yang jarang. Orang itu saleh, jujur pula, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa. Tidak ada orang yang kebal terhadap dosa. Tetapi orang-orang yang sudah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan, Tuhan ingin supaya kita hidup dalam kekudusan, menjadi contoh dan teladan bagi dunia ini. Setan tidak takut orang Kristen banyak. Setan tidak takut gereja maju. Setan tidak takut gereja banyak uangnya. Setan tidak takut musik hebat di gereja. Tapi setan tidak berdaya melihat orang-orang Kristen yang saleh, yang hidup kudus, yang menjauhi kejahatan. Dan itu pergumulan seumur hidup, Bapak Ibu sekalian. Inilah kualitas Ayub yang kita lihat. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kita melihat juga bahwa Ayub adalah seorang yang pekerja keras dan juga seorang yang bertanggung jawab untuk kebutuhan finansial keluarga. Udah saleh, tapi tidak hanya saleh, takut akan Allah, dia seorang yang bertanggung jawab. Seorang pekerja keras, ya. Artinya apa? Dia tidak hanya tahu membangun keluarga, bukan hanya tahu berkeluarga, tetapi bertanggung jawab untuk kebutuhan keluarga. Waktu saya pelayanan di Donggala, Sulawesi Tengah, Bapak Ibu sekalian, tetangga saya itu pasangan suami istri berantem melulu tiap hari. Suaminya kira-kira umur 16, istrinya umur 14. Saudara, karena ngebet pengen kawin, aku mau kawin. Kan pengen kawin, ya sudah kawinlah. Akhirnya berantem tiap hari. Suaminya pengangguran, istrinya bekerja di sebuah toko. Karena istrinya lambat sedikit pulang, curigalah dia. Ya, biasanya pulang jam 4, sekarang jam 5. Pasti kamu main sama bos ya. Udah pengangguran, curiga lagi. Jadi saya lihat ini istrinya kok wajahnya kok merah, biru, kuning, lebam-lebam, memang ada model kosmetik baru, saya bilang. Tahu-tahu ini kena pukul tiap hari. Tahu menikah, ingin berkeluarga, tidak bertanggung jawab. Waktu saya kuliah di Malang, di saat Malang, satu alma mater dengan Pak Andre, masih dikasihin kidul waktu itu. Sepatu saya itu kayak buaya gitu loh, ngerti gak? Ya, pergilah saya ke pasar besar, cari tukang sol sepatu, untuk jahit sepatu saya. Ketemulah saya di sebuah kios kecil, seorang bapak umur kira-kira 75 tahun, ya, kios yang kira-kira 1 meter kali 2 meter begitu ya, di tanah ya, di tanah. Mau jahit sepatu. Di situ ada seorang anak kecil yang kira-kira umur 2 tahun, ya, tidak pakai baju, tidak pakai celana, ingus meleleh, korengan, dekil indah kumal. Sudah, Pak, ini cucu Bapak ya? Oh bukan, ini bukan cucu saya. Ini anak saya dari istri saya yang kelima. Yang begini-begini yang menimbulkan persoalan sosial dalam kehidupan masyarakat. Tahu menikah, tidak bertanggung jawab. Dan anak itu tidak mau dilahirkan seperti itu. Ayub tidak demikian, seorang bertanggung jawab. Saudaraku sekalian, perhatikan. Dia punya 7.000 kambing domba, 3.000 unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina. Yang dikatakan banyak budak-budak, ya. Budaknya sangat banyak dan orang itu dikatakan orang yang terkaya. Saya percaya Ayub tidak ujuk-ujuk menjadi orang kaya, enggak. Dia seorang bertanggung jawab, seorang pekerja keras, bertanggung jawab.
Saudara, itulah Ayub. Tetapi Bapak Ibu sekalian, selain itu, Ayub juga seorang yang peduli akan kebutuhan rohani keluarganya, khususnya anak-anaknya. Tidak hanya kaya, tidak mentang-mentang banyak harta, tapi tidak peduli karena masalah kerohanian, tidak. Ayub juga, walaupun dia seorang yang kaya raya, tapi urusan rohani, urusan Tuhan itu diutamakan. Saudara, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Anaknya ada 10 kan? Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah. Dan di dalam hatinya, demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Bukannya sekali-sekali loh. Tiap hari, tiap saat dia persembahkan korban untuk pengampunan bagi anak-anaknya. Artinya apa? Kebutuhan rohani anak sangat penting. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, anak-anak bukan hanya perlu dicukupi makan minum, sekolah, pakaian, mainan. Tapi kebutuhan rohani itu sangat-sangat penting karena Blaise Pascal mengatakan dalam diri manusia ada satu kekosongan dan kehampaan. Dan kekosongan itu hanya dapat diisi oleh Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Enggak ada yang lain. Sekaya apapun seseorang, semaju apapun pendidikan, tanpa Yesus itu nol. Makanya Bapak Ibu sekalian, kerohanian itu sangat penting. Dan itu dilakukan oleh Ayub. Ayub selain berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara finansial, ia juga sangat berkomitmen untuk memperhatikan kebutuhan rohani keluarga, dan khususnya anak-anaknya. Alangkah bahagianya kalau setiap orang tua punya komitmen seperti ini. Tidak hanya cari sekolah yang terbaik buat anak-anak, tidak hanya membeli pakaian yang bagus buat anak-anak, beli fasilitas yang baik untuk anak-anak, tapi memperhatikan kebutuhan rohani mereka. Dan itu yang sangat penting. Saudara, ada 4 macam orang, Bapak-Bapak sekalian. Yang pertama, orang kaya tetapi tidak saleh. Kaya sekali tapi enggak tahu Tuhan, enggak tahu gereja, enggak tahu berdoa. Ada orang seperti itu. Yang kedua, saleh sekali tapi enggak kaya. Mendingan lah ini ya. Ya, takut akan Tuhan walaupun tidak kaya. Yang ketiga, ini yang paripurna, komplit. Udah enggak kaya, enggak saleh pula. Nah ini parah. Tetapi Ayub adalah kategori orang yang kaya sekaligus saleh. Diberkati dalam finansial, tapi juga menjadi orang yang takut akan Tuhan. Mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupannya. Saya kira yang keempat ini yang menjadi kerinduan kita semua. Tetapi kalaupun tidak kaya, mari kita menjadi orang yang takut akan Tuhan, setia percaya kepada Tuhan. Timotius bersyukur mempunyai nenek dan mama yang saleh. Alkitab mengatakan apa? Aku teringat, ini Paulus berkata kepada Timotius. Aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan dalam ibumu Eunike. Dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Iman yang ada dalam nenek Lois menurun kepada Eunike mamanya, Eunike kepada Timotius. Tidak heran Timotius menjadi seorang yang setia percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, bahkan militan dalam melayani Tuhan. Alangkah bahagianya orang tua yang punya komitmen seperti Lois dan Eunike juga. Yang mendidik anak-anak mereka dengan pengetahuan kitab suci sejak kecil. Sehingga anak itu boleh mengenal Tuhan dan setia percaya kepada Tuhan. Saudara, kalau seorang anak tidak mengenal artis terkenal, nggak jadi soal.
Kalau anak-anak tidak mengenal politikus terkenal, juga tidak jadi soal. Anak-anak tidak tahu siapa itu Luna Maya, nggak jadi soal. Anak-anak tidak pernah tahu siapa itu Tukul Arwana, nggak jadi soal. Anak-anak tidak pernah tahu siapa itu Amin Rais, siapa itu Fadli Zon, siapa itu Anies Baswedan, nggak jadi soal. Paling-paling dianggap kurang pengetahuan. Tetapi kalau anak-anak sampai tidak mengenal Kristus, itu fatal. Karena tidak mengenal Kristus, tidak memiliki keselamatan. Tidak mengenal Kristus berarti manusia binasa untuk selama-lamanya. Karena itu, membawa anak-anak mengenal Yesus itu sangat penting. Saudara, pada beberapa tahun yang lalu dibuat suatu research. 2 orang diteliti di kota New York di Amerika Serikat. Satu namanya Max Hughes. Max Hughes ini seorang yang tidak percaya Tuhan, anti kekristenan, menikah dengan wanita yang juga sama karakternya, tidak peduli Tuhan dan tidak peduli akan agama. Para ahli coba meneliti orang seperti ini kira-kira keturunannya itu bagaimana. Ya, saudara, dari keluarga Max Hughes 310 orang itu mati sebagai gembel. 150 orang itu menjadi penjahat. 7 orang pembunuh. 100 orang menjadi pemabuk berat. Selain itu hampir separuh keturunan mereka menjadi pelacur dan 540 orang keturunan mereka itu menjadi beban negara. Memboroskan keuangan negara sekitar 6 juta US dollar. Di kota yang sama diteliti sebuah keluarga. Oh, keluarga yang saleh. Keluarga yang takut akan Tuhan. Namanya siapa? Jonathan Edwards. Jonathan Edwards menikah dengan wanita yang saleh, yang takut akan Tuhan, yang mendidik anak-anak mereka dengan kitab suci sejak kecil, dan para ahli coba meneliti kira-kira keturunan orang model begini bagaimana. Saudara, dari keturunan Jonathan Edwards, 13 orang menjadi rektor universitas, 65 orang menjadi profesor, 3 orang senator Amerika Serikat, 30 orang hakim, 100 orang pengacara, 60 orang dokter, 75 perwira angkatan darat dan laut, dan 100 orang menjadi penginjil dan pendeta, 60 orang penulis terkenal dalam bagian disiplin ilmu masing-masing, dan 80 pemuka masyarakat, dan 195 alumnus universitas yang menjadi gubernur, menteri, bahkan 1 orang pernah menjadi wakil presiden Amerika Serikat. Ada korelasi antara hidup yang beribadah kepada Tuhan dengan anak cucu yang diberkati Tuhan. Saya tentu tidak mengatakan kalau percaya Yesus, hidup pasti sukses secara materi. Kalau ikut Yesus enggak ada kesulitan, bukan itu maksud saya. Kita tidak menerima teologi kemakmuran yang mengatakan kalau ikut Yesus pasti sukses. Ikut Yesus enggak ada susah. Ikut Yesus tidak bisa rugi. Malah justru karena ikut Yesus ada konsekuensi logis, mungkin kita menderita. Tapi yang saya maksudkan adalah orang yang takut akan Tuhan, keturunannya diberkati, hidup yang memuliakan nama Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita berkomitmen untuk membangun generasi yang takut akan Tuhan. Saudara, pentingnya mengabarkan Injil kepada anak-anak. Saudara, gereja pasti punya program bagus untuk mendidik anak-anak sekolah minggu. Tetapi orang tua juga punya peranan penting memperkenalkan anak-anak kepada Yesus. Anak-anak saya ketika masih SD, Bapak Ibu sekalian, saya dengan mamanya mencoba memberitakan Injil dengan sesuai dengan taraf pengetahuan mereka. Sampai mereka ambil keputusan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, baru saya lega. Itu tanggung jawab orang tua, bukan tanggung jawab gereja. Gereja memang punya program mendidik anak-anak sekolah minggu, tetapi orang tua punya peranan yang penting. Dan mereka hari-hari dengan anak-anak mereka. Kabarkan Injil kepada mereka. Ya, beritakan firman Tuhan. Ya, jangan hanya memberkasi buku Kompingho dan lain sebagainya. Apalagi sekarang banyak cerita-cerita dalam bentuk elektronik. Kasih anak-anak kita supaya mereka bisa mengenal
Tuhan, mengenal cerita-cerita Alkitab. Jangan sampai mereka tidak tahu cerita-cerita Alkitab dan yang membangun iman dan kerohanian mereka. Saudara, Amsal pasal 22 ayat 6 berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Dan penelitian menunjukkan orang yang masih muda dididik itu gampang dibentuk. Seperti kayu, kalau sudah bengkok, sudah tua, sulit diluruskan. Pada masa kecil mereka bisa diarahkan untuk percaya dan menerima Tuhan. Saudara, ini hasil penelitian, riset ataupun statistik menunjukkan bahwa itu yang kuning itu sudah umur 4 sampai 14 tahun, 85% anak-anak itu terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi. Lalu umur 15 sampai 30 hanya 10% yang terima Tuhan Yesus. Kalau sudah umur 30 sampai 40 itu umur 30 ke atas 94%. Ya. Artinya apa? Semakin muda anak-anak, semakin belia itu bagus sekali untuk memberitakan Injil kepada mereka. Saudara, nah, bila ayah, saya katakan orang tua saja, ayah dan ibu, adalah pahlawan, bagaimanakah sikap kita sebagai anak? Saudara, tentu kita mengatakan hendaklah kita berbakti kepada orang tua kita. 1 Timotius 5 ayat 4 berkata, tetapi jikalau, mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Saudara-saudaraku sekalian, kalau orang dunia saja tahu hormat orang tua, tahu mengasihi orang tua, apalagi orang Kristen. Kita belajar beribadah kepada Tuhan. Di dalam segala keterbatasan kita, mari kita menolong masa tua mereka. Jangan biarkan mereka sakit hati karena kita. Mereka sudah susah payah melahirkan dan membesarkan kita, mendidik kita, menyekolahkan kita menjadi orang sukses. Sampai tua menjadi malin kundang, betapa durhakanya kita. Nah, kita mengatakan, berbaktilah kepada orang tua. 1 Timotius 5:8 berkata, tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudara, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Saudaraku sekalian, makanya perlu kita pelihara keluarga kita, orang tua kita, apapun kondisi mereka. Bagaimana kalau orang tua itu tidak menyenangkan, atau kurang bertanggung jawab, atau melakukan hal-hal yang memalukan? Saudaraku sekalian, orang tua tetap orang tua. Terlepas dari mereka bertanggung jawab atau tidak, mereka adalah orang yang menyebabkan kita dilahirkan hadir dalam dunia ini. Hormatilah mereka. Waktu Roy Marten tertangkap narkoba di Surabaya, masuk tahanan dia di penjara. Orang bertanya kepada Gading Martin, anaknya Roy Marten, bagaimana pendapatmu tentang papamu yang narkoba? Ditangkap itu. Saudara, apa yang Gading Martin mengatakan? Saya tetap respect, saya tetap hormat, dia tetap papa saya. Dan itu yang menguatkan Roy Martin ketika itu di penjara. Istri, anak-anaknya mendukung dia, bukan mendukung yang jahat ya, bukan narkobanya, tapi memberikan support mental supaya dia tidak down. Saudaraku sekalian, ada orang tua yang bertanggung jawab, mungkin ada orang tua yang kurang bertanggung jawab. Kita, anak-anak, respect dan hormat kepada mereka, itu kata firman Tuhan. Ulangan pasal 15 ayat 16 berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Alkitab jelas mengatakan, hormatilah orang tuamu. Jadi kalau orang luar mengatakan,
orang Kristen itu kurang hormat orang tua. Ya, maksudnya tidak mau pai-pai begitu loh. Kalau soal itu sih lain soal, tapi Alkitab mengatakan apa? Kita harus hormat orang tua ketika mereka masih hidup. Hormatilah orang tuamu selama mereka masih hidup. Ya, kalau sudah meninggal, kenanglah mereka, aturlah upacara sebaik mungkin, sesekali berziarahlah ke makam mereka, atau ingatlah mereka, itu hal yang wajar lah. Jangan setelah mereka meninggal, baru kita bakar mobil, bakar rumah, bakar apa, bakar uang untuk menolong mereka. Nggak ada gunanya. Seorang ibu, Bapak Ibu sekalian, dia punya anak sebatang kara 1 orang, janda. Anaknya ini sudah bekerja, dan waktu sore hari dia duduk di teras rumah, melihat tetangga makan anggur import. Waktu itu anggur import jarang sekali ada di Indonesia, termasuk di Jakarta. Dia lihat, henhautse, rasanya enak sekali kalau saya bisa makan anggur import, gimana ya? Dia lihat tetangga makan. Waktu anaknya pulang kerja, nak, tadi sore mama ada lihat orang makan anggur import di sebelah. Kok rasanya enak sekali, boleh enggak kamu beli untuk mama, biar setengah kilo aja. Aduh mama, jangan banyak permintaan. Ini musim krismon, ya. Anggur import, dolar naik, anggur import itu mahal, tahu enggak? Masa kamu udah bisa beli dari penghasilan, biar sedikit aja tuh mama. Udahlah jangan macam-macam, itu ada kedondong jambu di dapur, tuh makan itu sudah. Ini orang macam-macam saja. Ya apa boleh buat, karena dia tidak punya uang, dia cuma bergantung kepada anaknya. Entah kenapa satu saat ini ibu sakit. Ibu sakit dimasukkan ke rumah sakit. Pagi sore anaknya besuk mamanya, sebelum kerja besuk mamanya. Pulang kerja besuk mamanya. Waktu dia bolak-balik besuk mamanya, dia ingat mamanya pengen makan anggur import. Dia cari. Ketemu di suatu toko ada anggur import. Dia beli 2 kilo sekaligus. Dengan semangat pergi ke rumah sakit. Mama kan pengen makan anggur import. Nih saya beli 2 kilo untuk mama makan ya. Aduh anakku, kenapa engkau repot-repot? Sekarang musim krismon, dolar naik. Anggur import itu mahal. Enggak apa-apa, demi mama tersayang saya belikan. Aduh anakku, namanya orang sakit juga, apapun enggak enak, enggak bisa makan, termasuk anggur importmu. Mamanya mulai lemah. Akhirnya meninggal dunia tanpa mencicipi satu anggur import pun. Saudara, selama orang tua masih hidup, berikan kepada mereka. Ya. Jangan sampai dokter, kalau sudah dokter mengatakan begini, apapun yang diminta kasih, kira-kira itu tanda apa? Halo? Tanda sehat atau tanda parah itu? Itu sudah nggak ada harapan. Udahlah, apapun yang diminta kasih. Kalau dokter sudah ngomong seperti itu, Bapak Ibu sekalian, saudara mau kasih apa juga nggak bakalan bisa. Selama masih hidup, berbakti kepada mereka. Toh tidak merugikan kita terlalu banyak itu. Saudara, saya katakan papa dan mama adalah pahlawan kita. Mereka tidak peduli tengah malam anaknya nangis, mereka bangun. Entah karena pipis, entah karena lapar, entah karena sakit, mereka tidak tahu. Mereka korban untuk anak-anaknya. Durhaka jikalau kita tidak berbakti kepada mereka. Saudaraku sekalian, Tuhan kirim memberkati kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa.